Baik, kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Eti selaku Pembina Yayasan, Ibu Ati selaku Ketua Yayasan, yang kami hormati narasumber Dr. Joni Ismoyo beserta Ibu Dia Setiorini, yang kami hormati pula Ketua Bidang Pendidikan sekaligus Kepala Sekolah SD, yaitu Bapak Topik, Kepala Keuangan dan Personalia, Ibu Nurma, Kepala Marketing, Bapak Kadek, yang kami hormati pula Kepala Sekolah SMP, Ibu Niken, Kepala Sekolah KBTK, Ibu Eka. Pastinya yang tak pernah terlupakan para guru dan staf dari KBTK, SD, dan SMP. Dan seluruh serta karyawan lainnya, Sekolah Nasional plus Tunas Global Kota Depok. Tak lupa juga di sini pastinya hadir seluruh orang tua Sekolah Nasional plus Tunas Global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya hari ini kita berkumpul dalam virtual Zoom, yaitu dengan sharing bersama Rumah Sakit Sentra Medika Kota Depok dalam edukasi bagi orang tua, guru, karyawan sekolah dengan mengangkat tema pendidikan seks untuk anak. Yang akan membersamai kita pada hari ini yaitu Dr. Joni Ismoyo. Bapak dan Ibu seluruh peserta parenting hari ini, izinkan saya, Ani, akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Dan izinkan saya membacakan susunan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya, Mas Tunas Global, sambutan dari Kepala Sekolah Tunas Global yaitu dari Ibu Niken, kemudian sambutan dan selayang pandang dari Rumah Sakit Sentra Medika, kemudian dilanjutkan dengan kita sesi sharing dengan Dr. J. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjut saja supaya acara ini berjalan dengan baik, tidak ada segala sesuatu hal, marilah sama-sama kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jangan
Terima kasih. Mohon maaf jika tadi ada kendala sedikit. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Sekolah Tunas Global yang akan diwakilkan oleh Kepala Sekolah SMP. Untuk itu kepada Ibu Rizky Niken Suskandari, disilakan. Oke, terima kasih Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kenati Wardani selaku Ketua Yayasan Mandi Tunas Global, Pak Epi S. Rahman selaku Dewan Pembina Yayasan Mandi Tunas Global, Bapak Ibu Kepala Unit, baik dari Mr. Kadek, Miss Nurma, Mr. Taufik, Bapak Ibu Guru, staf-staf dan karyawan Sekolah Nasional Plus Tunas Global, narasumber kita yang hadir hari ini, Bapak Dr. Joni Ismoyo SPKJ, lalu perwakilan dari Sentra Medika, serta tak kalah pentingnya yang akan membersamai selama beberapa jam ke depan, yaitu orang tua siswa, baik dari KB, TK, SD, dan SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di pagi yang sedikit gloomy-gloomy ini kita diberi nikmat sehat, itu yang paling penting. Lalu yang kedua, nikmat keluangan waktu, sehingga bisa memberikan sedikit waktu kita untuk bersama-sama berkumpul di parenting pagi ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ani, tujuan kita bersama-sama di forum parenting ini, walaupun dalam secara virtual, adalah sama-sama belajar untuk menyamakan persepsi tentang pendidikan seks. Kalau berbicara tentang pendidikan seks, itu kita anggap selama ini adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang kayaknya nggak pantas deh dibicarakan kepada anak-anak. Tetapi sebenarnya hal ini harus kita sampaikan kepada anak dalam waktu yang sedini mungkin. Nah, untuk menyamakan persepsi kita agar apa yang dilakukan di sekolah balance dengan apa yang dilakukan di rumah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan secara langsung dari sumber yang tepat, kapan sih waktu yang pas untuk mengajarkan tentang pendidikan seks kepada anak, mengapa pendidikan seks itu harus diberikan kepada anak, lalu siapa sih orang yang pertama kali harus mengajarkan itu kepada anak. Bapak Ibu semua, kita harus sepakat dan menyetujui pernyataan bahwa orang tua, guru, dan sekolah harus menjadi teman dan lingkungan yang baik buat anak. Lingkungan yang baik dan ramah bagi anak akan menentukan kualitas pertumbuhan anak, baik secara sosial maupun secara psikologisnya. Nah, salah satu usaha kita adalah salah satunya ya ini, melalui parenting ini. Semoga setelah mengikuti kegiatan hari ini, semakin bertambah pengetahuan kita, semakin sama pemahaman kita, maka semakin baik pula kualitas anak-anak nanti yang dihasilkan terutama dari Sekolah Nasional Plus Tunas Global. Sekali lagi, Bapak Ibu semuanya, selamat mengikuti kegiatan parenting hari ini. Selamat membersamai. Demikian saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Niken. Selanjutnya sambutan dan selayang pandang terkait dengan Rumah Sakit Sentra Medika oleh Ibu Dia Setiorini selaku PIC klien komunitas dan asuransi. Kepada Ibu Dia disilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Ani, terima kasih Sekolah Nasional Plus Tunas Global atas kesempatannya hari ini. Kami boleh sharing informasi terkait pendidikan seks untuk anak. Sebelum menyampaikan materi nanti yang disampaikan oleh Dr. Joni Ismoyo, spesialis kedokteran jiwa, izinkan saya menyampaikan company profile dari Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak. Izin share screen, boleh Ibu? Ya, silakan Ibu. Belum.
Ya, baik. Kami menyampaikan informasi terkait company profile Rumah Sakit Sentra Medica Cisalak. Baik, Rumah Sakit Sentra Medica Cisalak merupakan rumah sakit umum swasta yang berdiri di Cisalak, Depok. Kami merupakan rumah sakit tipe B dengan jumlah tempat tidur sejumlah 210. Visi kami adalah menjadi rumah sakit pilihan dengan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Kami memiliki misi dan moto kami adalah kesehatan Anda adalah prioritas kami. Ini adalah milestone dari Rumah Sakit Sentra Medica Group. Jadi kami ada 5 rumah sakit. Yang pertama Rumah Sakit Harapan Bunda, kemudian Rumah Sakit Sentra Medica Cisalak, lalu ada Rumah Sakit Sentra Medica Cikarang, lalu ada Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong, lalu yang terakhir adalah Rumah Sakit Sentra Medica Minahasa Utara. Fasilitas kami terdiri dari ambulans dan ruang IGD yang beroperasi 24 jam. Kemudian ada fasilitas radiologi, laboratorium, bank darah, farmasi, ruang operasi, ruang perawatan intensif, rawat jalan, multispesialis klinik, kemudian rawat inap, dan kami memiliki fasilitas dan layanan unggulan. Ini adalah poliklinik di Rumah Sakit Sentra Medica Cisalak. Ada spesialisasi mulai dari kebidanan, kandungan, anak, penyakit dalam, mata, urologi, paru, THT, saraf, jantung, kulit, kesehatan jiwa, ortopedi, dan spesialisasi yang lain. Ruang perawatan umum kami terdiri dari ruang kelas VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ruang perawatan intensif kami ada ruang ICU, ICCU untuk kasus jantung, HCU, HCCU, kemudian NICU, dan perinatologi. Kami juga memiliki ruang perawatan untuk bersalin, melayani ibu melahirkan baik normal maupun sesar. Kemudian kami memiliki fasilitas penunjang medis yang cukup lengkap. Ada instalasi farmasi, laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik, endoskopi, gizi, EKG, ehokardiografi, treadmill, dan Holter monitoring test. Kami memiliki Center of Excellence, yaitu Brain and Cardiovascular Center. Di sini kami bisa melakukan tindakan untuk kateterisasi jantung atau cath lab, baik itu kardiologi intervention ataupun vascular intervention. Kami dapat melakukan ehokardiografi dan treadmill. Kami juga memiliki Center of Excellence untuk ortopedik dan pain intervention center untuk tindakan-tindakan seperti total hip replacement, total knee replacement, dan pain intervention. Selain itu, kami juga ada oncology center, dialisis center atau untuk cuci darah, kemudian medical rehabilitation center. Selanjutnya, untuk Center of Excellence kami ada bedah torak kardiovaskuler untuk pemasangan akses CDL dan Simino pada pasien hemodialisa atau cuci darah. Kemudian kami juga memiliki Comprehensive Radiology dan Imaging Center, yaitu CT scan untuk 128 slice. Kami memiliki USG 4 dimensi, mamografi, dan dental panoramik. Fasilitas lainnya yang kami miliki adalah ambulans,
kemudian kami memiliki ruang laktasi, ruang bermain anak, kami ada musola, kafetaria, parkir, dan ATM. Kami juga melayani peserta-peserta penjaminan, baik itu mau dari perusahaan maupun asuransi. Berikut adalah beberapa asuransi yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Sentra Medica Cisalak. Ini adalah denah lokasi dari Sentra Medica Cisalak, cukup dekat juga dari Sekolah Nasional Plus Tunas Global. Baik, itu saja yang mau saya sampaikan, Ibu Ani. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dia. Wah, ini lengkap sekali ya di Sentra Medica. Jadi, Mama, Papa, semuanya kita yang ada di sini, ada sesuatu, intinya sih tidak ada sesuatu ya. Kita bisa merapat ke Sentra Medica terdekat rumah kita. Mudah-mudahan memang ini adalah pelayanan yang terbaik dan kita juga bangga sekali bahwasanya disinilah kita bisa bekerja sama dengan Sentra Medica terkait banyak hal, terutama parenting kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Dia. Ya, selanjutnya pastinya ini ada sesi-sesi yang kita tunggu. Pasti sebelum kita meranjak ke sesi materi, dan mungkin Dr. Joni-nya sudah hadir di sini. Sudah hadirkah? Budia, apakah Dr. Joni-nya sudah hadir? Baik, kita sambil menunggu, izinkan saya untuk menyampaikan segala sesuatunya, aturan-aturan atau sedikit tata tertib terkait sharing kita pada hari ini. Kami mohon izin untuk seluruh peserta untuk memute masing-masing di Zoom-nya ketika pemateri sudah dimulai. Kemudian, jika ingin ada pertanyaan, mohon untuk raise hand nanti setelah sesi materi selesai, atau menuliskan di kolom chat. Jika nanti pertanyaan Bapak Ibu tidak terjawab, kami akan melanjutkan akan dibalas, pastinya akan dibalas melalui WA atau komunikasi lainnya. Kemudian pertanyaan terbaik ini akan terpilih 3. Wah, mendapat apa ya? Mendapat sesuatunya dari Sentra Medica. Jadi mohon disimak apa yang disampaikan oleh dokter kita hari ini. Kemudian boleh berikan pertanyaan yang terbaik karena nanti akan terpilih 3 orang yang dapatkan souvenir. Siap-siap ya. Oke. Saya izin sebelumnya, apakah dokter Joni-nya sudah hadir di sini? Ya. Oke. Sudah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Mohon izin sebelum dokter masuk ke dalam sesi materi, diskusi kita atau sharing kita hari ini selama kurang lebih sampai jam 9:30. Itu sudah masuk materi dan beberapa pertanyaan. Itu ya dok. Dan izinkan saya untuk membacakan profil dokter pada hari ini. Dokter bernama Dr. Joni Ismoyo, SPKJ. Kemudian beliau kelahiran Jakarta 23 Juni 1956. Berapa bulan lagi ya, ini ulang tahun, siap-siap ya dokter ya. Kemudian beralamat di Ciracas, Jakarta Timur. Bagi orang tua yang mungkin ada rumahnya di Ciracas, boleh merapat atau sharing-sharing, mau silaturahmi ke rumah dokter, silakan. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia di ilmu kedokteran jiwa. Wah, kalau berhubungan dengan jiwa, semuanya kita pasti deg-degan nih. Tapi terkait hal ini pastinya juga ada kesinambungan ya dok. Ada nggak ya? Karena tema kita hari ini adalah edukasi. Edukasi terkait dengan pendidikan seks untuk anak. Seks untuk anak mungkin agak tabu kalau dibahas ya dok ya. Tabu, apalagi
anak usia dini sebenarnya perlu banget, sangat penting untuk diedukasi. Usia dini, kemudian anak SD, anak SMP gitu. Siapa yang terlibat? Pastinya kalau yang utama ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga, yang utama di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, apa saja dan bagaimana yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang dewasa untuk memperkenalkan, untuk mengantisipasi terkait dengan seks untuk anak? Nanti akan kita dengarkan, akan kita bahas oleh dokter. Nah, pastinya siap-siap untuk mama papa jika ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal ini. Untuk itu, kita langsung saja Dr. Joni Ismoyo, SPKJ, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, para orang tua, murid-murid yang tercinta. Pada hari ini mungkin saya ingin memberikan semacam gambaran siapakah yang berperan dalam memperkenalkan pendidikan seksual kepada anak-anak gitu. Ya, mereka itu memang kita di sini ada umumnya nomor satu ya tetap orang tua, yang kemudian bisa berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah masing-masing. Karena itu mari kita mencoba untuk melihat apa sih sebetulnya pendidikan seksual. Ya, lanjut. Pendidikan seksual itu merupakan suatu keterampilan, Bu, Bapak Ibu, suatu pengetahuan yang memang diberikan sedini mungkin kepada anak-anak mengenai perilaku seksual, barang-barang yang alat-alat reproduksi dan sebagainya. Untuk hal ini untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Seiring dengan makin usianya makin bertambah, serta ini supaya karakternya, polanya terbentuk, di mana anak akan mampu mengetahui bagaimana perilaku seksual yang sehat dan mampu terhindar dari perilaku-perilaku yang berisiko terhadap pelecehan seksual atau perilaku seksual yang menyimpang. Lanjut. Bapak Ibu bisa melihat sendiri di sini. Angka kekerasan eksploitasi seksual pada anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Di sini kita tahu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tahun 2020 itu sudah terjadi 7.191 kasus tahun 2020. Sedangkan pada pertengahan tahun 2021 saja sudah dapat 3.120 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Bulan Juni 2020 ada 1.902 kasus baru terkait sesuai apa yang dilakukan di jumlah semuanya itu. Dan ini merupakan suatu hal yang memang harus kita perhatikan. Dan juga menurut beberapa peneliti yang lain makin meningkat kasus kekerasan seksual ini. Ada apa sebetulnya ini? Bagaimana ini bisa terjadi terus menerus sehingga merupakan suatu hal yang membuat khususnya ya trauma bagi si anak, rasa bersalah bagi orang tua baik dan guru, karena hal ini merupakan tanggung jawab yang memang harus dipikul oleh orang tua dan guru untuk mengatasi dan ini mengawasi ini semuanya. Lanjut. Nah, siapa yang orang pertama bertanggung jawab pada pendidikan seksual anak usia dini? Siapa sih yang sebenarnya perlu mengetahui? Ya, yang pertama adalah orang tua. Oleh sebab itu peran orang tua dalam pendidikan seks anak antara lain sebagai berikut. Orang tua itu berfungsi sebagai pendidik. Anak di usia dini lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Dalam memberikan pendidikan seks harus diperhatikan materi, metodenya, sesuai dengan perkembangan anak-anak sendiri. Orang tua juga sebagai pengawas saat anak di dalam dan di luar. Pengawasan di dalam rumah terkait dengan tontonan anak. Sedangkan pengawasan di luar terkait dengan interaksi anak dengan lingkungan. Selain itu, orang tua juga berfungsi sebagai pelatih. Orang tua dapat menyampaikan teori terkait seksualitas dengan baik pada anak usia dini serta memberikan contoh penerapannya bagaimana. Kita lihat. Sebagai pembina yang dilakukan oleh orang tua terkait pendidikan seksual harus selalu disesuaikan dengan tingkat kematangan anak dalam berpikir.
Yang kelima sebagai fasilitator. Ya, orang tua dapat memfasilitasi anak-anak dalam menerapkan kaidah-kaidah preventif mengenai pendidikan seksual dalam keluarga. Contohnya, misalnya, bagaimana mulai sejak umur kira-kira umur menjelang masuk SD, apa gimana antara anak laki, anak perempuan udah mulai dipisah tempat tidurnya. Nah, ini perlu semacam pendidikan secara nggak langsung. Dan ini kenapa kok adik nggak bisa tidur sama kakak? Ini nggak boleh, adik anak laki, kakak anak perempuan, ini harus diatur gitu. Nah ini mulai kita memberikan. Jadi sebagai pendidik, sebagai pengawas, sebagai pelatih, sebagai pembina, dan sebagai fasilitator, ini semuanya memang yang pertama terus terang orang tua yang harus berperan di sini. Lanjut. Kenapa hal itu perlu? Karena dalam beberapa tahapan usia anak itu mungkin dari 0 tahun sejak lahir sampai 6 tahun mungkin peran orang tua mulai ada. Tapi mulai 6 dan 12 tahun ke atas mungkin peran guru. Nah, di sini perlu kolaborasinya nih, antara guru dengan orang tua. Mungkin kita mulai lihat memang dua-duanya berfungsi sangat bagus, sangat diharapkan. Kenapa hal ini harus kita lakukan? Coba perhatikan. Perkembangan anak dari setiap usia itu ada perkembangannya. Misalnya pada fase oral pertama dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini pemenuhan kenikmatan seksual anak berada di daerah mulut. Seperti menyusu, misalnya ibu-ibu netain anak itu ayahnya, anak itu merasa kenikmatan tertentu dengan sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya. Makanya perlu dijaga anak-anak usia segini jangan sembarangan makan sembarangan atau ada benda-benda tertentu yang langsung masuk mulutnya. Ini harus diperhatikan nih. Karena fase oral ini adalah fase yang pertama kali kenikmatan seksual. Di sini biasanya menyusu dan lain sebagainya itu merupakan suatu yang merupakan suatu yang perlu diketahui. Ini adalah kenikmatan seksual pertama yang dialami oleh seorang anak usia dini, 0 dan 2 tahun. Fase anal, setelah umur 2-3 tahun, anak itu berubah kenikmatan seksualnya, berada di sekitar anus ya, di sekitar tempat pembuangan kotoran. Contohnya untuk buang air besar, padahal untuk buang air kecil ya itu pada genitalnya. Tapi anak mulai merasakan kalau kencing merasa lebih tenang. Nah, kalau buang air besar merasa lebih nikmat. Itu biasanya fase anal, umur 2-3 tahun. Selanjutnya pada fase falik 3-6 tahun menjelaskan bahwa kenikmatan seksual harus dialami anak saat alat kelaminnya mengalami sentuhan atau rabaan, dan fase ini biasanya telah mulai mengenal perbedaan lawan jenis. Kok kakak beda sama adik, misalnya karena adiknya kan laki, kakaknya perempuan, beda ininya. Dia mulai bertanya, kok lain ya? Nah, menjelaskan bahwa kenikmatan seksual dialami anak saat alat kelaminnya mengalami sentuhan, dipegang, diraba, terasa lebih nikmat. Nah, ini perlu dikasih tahu juga untuk anak-anak. Hati-hati. Fase laten. Nah, fase laten ini adalah fase di mana usianya antara 6-11 tahun. Fase ini aktivitas seksual yang dialami anak mulai berkurang. Karena apa? Karena pada saat umur fase laten itu 6 dan 11 tahun ini anak mulai aktif kegiatan di luar rumah. Dia mulai ada TK, SD, SMP ya. Itu TK SD ya biasanya. TK SD ini mulai dia mulai dia kenal sama teman, mulai belajar, mulai ada PR, mulai memasangkan daya ingat dia untuk mengingat sesuatu yang kira-kira menjadi pengetahuan. Nah, jadi memang di sini mulai agak berkurang karena ada fokus perkembangan fisik dan kognitif. Karena mereka mulai masuk fase sekolah. Sedangkan yang kelima, fase genital. Nah, ini 12 tahun ke atas. Ini merupakan fase tahap terakhir, tahap perkembangan psikoseksual. Hal ini dikarenakan organ seksual dan hormon seksual pada anak sudah mulai aktif. Di mana umur 12 tahun biasanya anak wanita sudah mendapat haid pertama gitu. Menstruasi pertama. Ini perlu penjelasan, perlu klarifikasi dari ibunya. Kalau untuk anak-anak laki-laki mungkin mimpi ya lebih lambat lagi dari anak perempuan. Anak laki biasanya umur
13, 14, 15 tuh mulai ada kok mimpi basah. Nah, kenapa? Nah, hal ini kalau bisa bapaknya berperan untuk memberikan pengetahuan, pengalaman. Oh, harus begini. Kita harus kalau udah mimpi harus mandi dan sebagainya, karena harus misal habis itu harus sholat. Nah, dia lupa, nggak tahu harus mandi. Bagaimana mandi yang kalau misalnya sudah ada mimpi basah. Dan ini perlu pengetahuan yang diberikan oleh bapaknya. Lanjut. Nah, kita tahu bahwa tahapan perkembangan seks ini saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Perkembangan manusia selalu terhubung antara perkembangan aspek biologis, sosiologis, emosional, dan yang terakhir itu spiritual. Aspek-aspek ini langsung nggak langsung, mau nggak mau, mendukung terbentuknya kematangan seksual padanya. Jadi 4 varian ini, biologis, sosial, emosional, dan spiritual, itu kalau emosional dan psikologis maksudnya, itu saling berkaitan, berkelindan. Dan ini membuat anak-anak yang siap untuk menghadapi perkembangan lebih lanjut. Lanjut. Nah, tahapan pendidikan seks pada anak. Ada tahapannya ya, pada anak usia dini disesuaikan dengan 1, tingkat pertumbuhan. Yang tadi kita sudah bicarakan pada perkembangan setiap anak. Gender. Dari anak usia dini dilakukan secara bertahap ya. Karena jenis kelamin anak antara laki dan perempuan memiliki tingkat kematangan seksual yang berbeda. Kematangan seksual anak perempuan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Kematangan seksual juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana anak tinggal. Anak juga harus dididik dan diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Ini mulai ada perbedaan, diferensiasi antara sikap perilaku orang tua terhadap anak perempuan maupun anak laki. Dan bagaimana anak perempuan harus bersikap, bagaimana anak laki harus bersikap. Karakteristik anak usia dini serta gaya belajarnya agar informasi terkait seksual dapat diterima dengan anak dengan baik. Ya. Karakteristik anak usia dini serta gaya belajar ini mulai ada perbedaan. Ya, supaya kita memberikan masukan kepada anak supaya anak bisa menerima dengan baik dan mengerti bahwa ini memang merupakan suatu yang boleh atau nggak boleh. Ya, ini yang mau kita harus pelan-pelan memberikan pengetahuan ini. Lanjut. Nah, panduan pendidikan seks pada anak dan remaja. Jadi ini ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ini ada panduan yang sesuaikan dengan usianya masing-masing. Ya. Misalnya usia 0 sampai 3 tahun, ibu sebagai orang tua bisa memberitahu nama-nama bagian tubuh yang sebenarnya, mulai dari kaki, tangan, kepala, hingga Mr. P dan Mr. V, Mrs. P, Miss P. Tentunya dengan nama asli organ kelamin tersebut. Jadi kita jangan katakan oh ini apa, tapi kalau mau dikatakan lebih sopan apa, ini bisa kalau kita bilang Mr. P biar kita tahu ini P-nya, ini maksudnya bahasa daripada ininya Yunaninya penis atau ini vagina. Nah, selain itu ibu juga bisa mengajari anak perilaku yang boleh dilakukan di rumah dan di tempat umum. Mana yang boleh, mana yang enggak. Itu usia 0-3 tahun. Usia 4-5 tahun mengajarkan nama-nama bagian dari tubuh internal yang eksternal dan eksternal. Khususnya bagian-bagian reproduksi. Nah, orang tua juga bisa menjelaskan bagaimana bayi bisa berada dalam rahim seorang ibu. Ini pelan-pelan dijelaskan jadi cerita yang menarik. Oh, kenapa ada adik? Oh, ini ibu lagi ada adik lagi nih. Nah, jadi biar si anak yang bersangkutan lihat, oh ada adiknya. Bu, kok ada adik gimana nih sampai bisa dalam ini? Oh, begini-begini, kasih tahu ini jadi ini. Nah, hal-hal seperti ini perlu dijadikan jadi cerita. Oh, nah supaya anak paham secara sebenarnya. Usia 6-8 tahun, orang tua sebaiknya mulai membicarakan apa yang akan terjadi ketika anak mulai pubertas. Ya, bolehlah pelan-pelan kita ngomong seperti itu supaya anak mulai paham. Tapi sambil lalu nggak secara khusus, sebab kalau anak secara khusus agak sedikit mungkin kurang fokus dan sebagainya. Usia 9-12 tahun, cobalah. Nah, di sini mulai berbicara dengan anak terkait perubahan yang mereka lalui. Hal ini agar anak memahami kalau menstruasi atau ereksi atau ejakulasi adalah hal yang normal. Jadi jangan ditakut-takut, jangan dimakan tabu, ini nggak boleh. Anak jadi takut sendiri. Dia nggak bisa bertanya kepada selain orang kecuali orang tuanya. Kalau dia bertanya kepada orang lain selain orang tuanya akan ada kesalahan persepsi nanti. Selain itu orang tua juga perlu mengajarkan kepada anak
betapa berharganya organ-organ mereka, tubuh mereka, supaya mereka bisa mengawasi, menjaga tanpa takut. Kalau memang ada orang-orang yang bermain-main atau berbuat sesuatu ini, nggak boleh. Nah, mereka bisa, karena itu ajar orang tuanya. Usia 13 sampai 18 tahun, orang tua boleh membahas masalah cinta, keintiman, mengatur batas dalam hubungan anak dan lawan jenis. Nggak boleh sembarangan. Banyak kasus-kasus terjadi karena ini pemahamannya kurang, sehingga terjadi hal-hal yang menyimpang. Ada kejadian-kejadian yang aneh dalam dunia ini. Kadang-kadang kita melihat suatu berita-berita yang justru karena ini nggak pernah dipelajari sejak di rumahnya mungkin, sehingga kejadian-kejadian itu timbul. Seperti yang baru-baru ini di Jawa Timur. Lanjut. Cara mengenalkan pendidikan seks pada usia dini. Kenalkan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Kenalkan aja, kita nggak apa-apa. Ajarkan konsep perbedaan jenis kelamin anak. Tanamkan budaya malu kepada anak. Membatasi aktivitas menonton pada anak. Jauhkan gadget dari anak, dampingi anak saat menggunakan gadget. Tumbuhkan rasa percaya kepada anak, percaya anak kepada orang tua. Bicarakan seks kepada anak dengan mengajak diskusi sederhana. Yang gampang-gampang aja, yang gampang dicerna oleh si anak. Nah, tambahkan nilai-nilai keagamaan pada anak. Bahwa ini menurut ketentuan, menurut agama kita, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berbagai macam agama itu mempunyai ada nilai-nilai tertentu. Mana yang kita akan tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi berdasarkan keyakinan kita akan saling membackup biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Ini adalah 4 hal yang perlu kita mulai tanamkan nanti pada sejak kecil sampai dengan anak-anak menjelang remaja. Lanjut. Terima kasih. Demikian kira-kira yang saya bilang secara sempurna, secara singkat. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam diskusi yang lebih bisa kita bisa lebih perdalam supaya hal-hal seperti ini menjadi patokan bagi kita. Bagaimana sih kita bersikap? Dan saya minta ini tidak hanya diperlukan untuk orang tua, tapi mungkin dari pihak sekolah, para teman-teman guru bisa lebih mengawasi, jadi segi pengawasan. Nah, ini kan penting sekali, kejadiannya banyak sekali kejadian di sekolah atau bagaimana. Tapi di ruang lingkungan rumah kita juga kita harus waspada pada perilaku mereka-mereka yang nggak bertanggung jawab. Makanya ini kita perlu pahami, kita perlu sadari bahwa saling menjaga, saling berkorelasi dengan lingkungan kita sekitar, bagaimana menjaga anak-anak kita untuk lebih waspada, untuk lebih hati-hati dalam berkolaborasi, dalam bergaul dengan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joni. Wah, pastinya ini momen-momen yang kita tunggu nih. Jadi kami berharap ada interaksi dari Bapak Ibu guru, kemudian dari orang tua terkait pendidikan seks pada anak. Nah, boleh nanti ya bertanya, siap-siapkan pertanyaannya. Izin dulu sebelum ada sesi tanya, menginformasikan untuk daftar hadir, coba dilihat di link chat, nanti bisa dengan Miss Ninda. Oke, ya Miss? Sudah Miss? Oke, terima kasih. Baik, langsung siapa yang ingin bertanya, boleh raise hand atau di kolom chat? Oke, ini langsung. Dok, izin, apakah nanti jika ada pertanyaan langsung dijawab saja atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Halo? Ya. Ya, Dok? Bisa langsung. Oke, baik. Untuk itu ini ada raise hand dari Rasya. Ya, betul kan? Ini Mama Rasya atau gimana? Boleh dibuka videonya? Selamat pagi Bapak Selamat pagi. Ibu dan Dokter. Saya Mama Rasya. Anak saya kebetulan masih kelas 1 di SD Tunas Global. Nah, yang ingin saya tanyakan, terlebih dahulu terima kasih Dok atas penjelasannya. Kebetulan saya pribadi sangat concern masalah ini. Pertanyaan saya, itu sebetulnya sebelum kepada anak menjelaskan, kadang kan kita sebagai orang tua atau keluarga terdekat anak juga masih merasa
malu dan agak dismisif ya dok menjelaskan tentang pendidikan seks, apalagi anak saya masih usianya 7 tahun. Tapi melihat keadaan zaman sekarang dengan internet yang sangat tidak terbatas dan seberapa apa ya istilahnya ketatnya orang tua menjaga pun pasti ada kecolongannya begitu. Tapi yang saya concern kan adalah kadang saya pribadi atau bahkan pasangan saya atau bahkan orang-orang terdekat anak saya yang orang dewasanya itu dismisif dan kadang malu gitu menjelaskannya ya dok. Itu memupuk menghilangkan rasa dismisif dan malu itu sebaiknya bagaimana ya dok? Dan yang kedua adalah saya juga khawatir dengan sekarang ternyata banyak juga kasus grooming dari orang dewasa ke anak yang istilahnya seperti mau mengarah ke pelecehan seksual, tapi sebetulnya tidak gamblang pelecehan begitu, tapi grooming yang saya takutkan mepet-mepet ke arah sana. Itu untuk menghindari hal yang seperti itu yang bukan pelecehan seksual secara tok gitu, tapi seperti mepet ke arah seperti itu. Bagaimana kita orang tua bisa samar begitu itu kan sangat ambigu itu kan khawatir. Kami sebagai orang tua misalnya tidak bisa langsung menuduh atau mana kan tidak bisa. Itu bagaimana ya dok? Apakah ada saran? Terima kasih. Terima kasih Bu. Langsung dijawab aja ya. Iya, langsung dok. Mengenai dismisif atau arti kata ada perasaan malu dari pihak orang tua untuk memberitahukan masalah seperti ini. Mau nggak mau kita harus lawan dengan ini. Andai kata kita nggak beritahu, andai kata kita nggak mulai dari dini, itu akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Saya nggak sebutkan, tapi kira-kira Ibu mungkin sudah tahu sendiri di YouTube atau di Facebook atau di berita-berita di TV, ada anak-anak yang mengalami hal-hal yang nggak diinginkan, terutama mengenai masalah pelecehan seksual. Jadi kita lihat akibatnya sangat miris. Kalau anak mengalami pelecehan, mungkin sekarang nggak terasa, tapi setelah dia dewasa akan mengalami suatu perasaan malu yang luar biasa, nggak nyaman untuk bicara, akan mengalami dari kepribadian yang lebih tertutup. Nah, memang sekarang kita nggak ngelihat akibatnya, tapi akibatnya ke depan kalau nggak segera kita berikan pendidikan kepada anak kita, nanti kalau dia pernah mengalami sesuatu kejadian pelecehan, misalnya pada saat dia SCD atau pada saat dia TK, nanti pada saat usia dia umur sekitar 20 tahun atau umurnya sudah dewasa, sudah gadis, mereka akan menjadi manusia-manusia yang agak kurang ekstrovert, kurang terbuka, tertutup. Kenapa sih kamu tertutup? Pada ada masalah. Jadi bagi anak-anak mungkin, bagi kita orang dewasa kita malu, tapi bagi anak-anak akan menyebabkan bibit-bibit stres pasca trauma, PTSD. Jadi itu bahaya sekali, dan saya beratus-ratus pasien saya setelah saya tanya, ya mereka mengalami justru suatu tindakan-tindakan yang nyata, suatu pelecehan, tapi mereka tidak ceritakan kepada orang tua, takut. Tidak ceritakan kepada keluarga, takut. Kenapa? Karena yang melakukan mungkin orang terdekat, mungkin pamannya atau sepupunya, atau mungkin orang lain atau pengasuhnya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita hilangkan perasaan malu, perasaan dismisif untuk tidak memberikan pengetahuan seksual kepada anak usia dini. Supaya mereka menjaga juga, ya, nggak boleh Mbak, itu nggak boleh, nggak boleh Mas, ini nggak boleh, ini nggak boleh, terlarang. Jadi dia anak sendiri mengatakan itu dan bisa lapor langsung ke ibunya kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang ini. Jadi kita sebagai orang dewasa nggak usah dismisif, nggak usah merasa malu, nggak usah merasa ini, sebab dampaknya bagi mereka yang mengalami pelecehan pada usia dini itu akan menjadi manusia-manusia yang kurang terbuka, kurang berani mengeksplor dirinya, jadi introvert. Jadi akan menimbulkan penyakit-penyakit jiwa yang lain. Makanya itu kenapa penting pendidikan seksual pada anak ini. Nah, supaya mereka paham apa yang boleh, apa yang enggak. Kalau enggak, nanti berdampak luar biasa pada saat dia remaja, dewasa, dia akan sensitif, gampang kesinggung.
Nah ini kita nggak tahu kenapa sih kok jadi gampang sensi sih. Padahal ada riwayat, ada kegiatan pada saat dia masih usia dini mengalami hal ini. Ini pengalaman kami dengan beberapa pasien yang saya alami di berbagai tempat. Oleh karena itu minta bahwa pendidikan seksual ini sangat penting, Bu. Jangan takut, jangan malu. Ini demi anak-anak kita, demi generasi yang akan datang, supaya mereka berani menghadapi sesuatu dengan lebih siap gitu. Kemudian yang kedua, grooming, ada apa yang tadi bilang pelecehan seksual secara tersamar, Ibu ya. Secara tersamar, tanpa sebenarnya mengarah ke satu pelecehan, tapi tersamar. Hal-hal ini sebenarnya biasanya itu canda-canda yang bercandaan yang agak sedikit ini sebenarnya tanggung jawab daripada kita yang dewasa lah, untuk kepada teman-teman orang tua atau teman-teman guru yang sekalian mungkin bisa bahwa candaan-candaan seperti itu sebaiknya tidak dilakukan untuk anak-anak usia dini. Janganlah kita bergrooming atau ke arah nyasar, ke arah yang nyerempet gitu loh. Itu membuatkan, itu ada dalam ilmu jiwa. Itu sebenarnya yang grooming, yang nyerempet itu memang ada semacam keinginan untuk berbuat sesuatu yang sifatnya mirip suatu pelecehan. Nah, kita saling menjaga aja, kita mengerti aja. Untuk teman sama orang tua atau sama orang dewasa, janganlah kita berbuat sesuatu yang kira-kira menyebabkan timbulnya pelecehan seksual. Memang nggak secara fisik, tapi secara ucapan, secara omongan. Nah itu agak menimbulkan permasalahan. Jadi kita menjaganya. Nah untuk orang dewasa, kenapa ini terjadi? Mungkin ada sesuatu di internal mereka masing-masing. Nah untuk menjaga ini gimana supaya nggak terjadi suatu grooming? Ya masing-masing ingat bahwa agama kita yaitu mengajarkan tidak boleh berbuat sesuatu yang melanggar aturan agama. Sebab pelecehan itu aturan agama malah tidak boleh sama sekali. Jadi makanya biopsikososial spiritual itu memang harus menjadi satu kesatuan dalam diri setiap manusia, setiap masing-masing itu, supaya kita nggak berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan baik biologis, psikologis, sosial, apalagi spiritual. Inilah kerjasama berkolaborasi simultan jalannya, sehingga saling menjaga. Kita saling menjaga. Nah, masyarakat yang saling menjaga itu lebih baik daripada kita dari masyarakat yang kacau, yang nggak ada aturan. Nah, hal-hal seperti ini kan menimbulkan masalah. Ya, misalnya kayak masyarakat anak-anak kecil yang di daerah yang di Jakarta Utara itu namanya Keramat Tunggak. Di situ anak-anak kecil banyak kumpul. Mereka bicara apapun tanpa batas, tanpa ada larangan. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini nggak boleh terjadi di masyarakat Indonesia yang lain. Kita harus jaga ini semuanya. Kalau nggak saling menjaga, kapan lagi? Waktu semakin dekat, kondisi ini harus segera diatasi. Oke, terima kasih Bu ya. Mungkin ada tambahan lagi, silakan. Gimana, Mama Rasya tadi? Sudah jelas kah? Sudah jelas, terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga Mama Rasya. Nah selanjutnya ini ada Mama Bella ya. Mama Bella, silahkan jika ingin bertanya, sudah raise hand. Oke, silakan. Oh, masih di mute. Oke. Selamat pagi nih, selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu. Mau nanya, gimana cara mengajarkan pendidikan seksual ini untuk anak-anak ABK, khususnya untuk yang perempuan ya dokter. Nah, saya tuh mau ngajarin sebenarnya tuh, misalkan vaginanya dia gitu hanya boleh dipegang oleh mamanya aja, cuman kan kadang anak-anak ABK ini kadang masih ada kayak perlu bantuan, sedangkan yang lain nggak boleh megang alat kelaminnya dia gitu. Anak ABK ini kan rata-rata ada yang kaku mindsetnya, kalau udah dibilang satu aturan ya itu aja terus bagi dia gitu, nggak boleh ada orang lain yang pegang gitu, padahal ada kondisi-kondisi tertentu harus perlu bantuan gitu. Seperti itu dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Siapa namanya? Bu Bella. Iya. Ya, Bu Bella, memang untuk anak-anak kebutuhan khusus pun sebenarnya nggak jauh berbeda, sama seperti anak-anak pada umumnya. Hanya anak-anak pada kebutuhan khusus kan mempunyai daya nalar yang berbeda dengan nalarnya anak-anak pada umumnya. Jadi mereka mungkin bisa lebih tegas lagi
kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Ini nggak boleh, ini boleh. Jangan pegang yang bukan miliknya. Dan hanya, nah ini aturan ini secara ketat kita minta dilakukan oleh pihak pengawas guru, terutama guru dan orang tua. Katakanlah anak ABK ini kan kalau sudah A ya A, B ya B. Makanya kebatasan itu dijelaskan dengan tegas. Berbeda dengan anak yang normal, kita cukup dengan berkali, oh nggak boleh nih nggak ya. Tapi itu anak-anak BK tekanannya, bobot tekanannya lebih kuat gitu loh. Karena mereka kalau hanya ngomong sekilasnya mereka nggak paham, nggak ngerti. Tapi kalau ini nggak boleh, ini boleh. Anak-anak, nah selalu diulang-ulang. Oh ini nggak boleh pegang burung, nggak boleh pegang dompet. Istilahnya burung dan dompet. Artinya lebih enak kalau misalnya nggak mau istilah pakainya burung dan dompet. Nah ini nggak boleh ya. Yang masing-masing harus pakai celananya masing-masing. Nggak boleh pinjam celana orang lain, nggak boleh. Nah ini nggak boleh. Anak perempuan harus kumpul di tempat perempuan. Nah lagi kalau lagi buka baju, habis mandi gitu ya, nggak boleh dicampur. Nah harus tegas seperti itu, hal seperti ini sih. Terutama untuk guru-gurunya dan pembimbingnya atau pendampingnya. Ini penting sekali. Semacam kayak babysitter atau gimana, kita harus waspada. Tetap kita harus katakan kepada mereka, Mbak, boleh kita membuat anak-anak kita trauma. Hal ini penting, Bu. Memang untuk ngawasi sulit. Karena orang tua kebanyakan lebih percaya kalau orang tua kerja, dua-duanya itu biasanya ngandelin babysitter atau mbaknya yang ngasuh. Kalau di sekolah mungkin mengharapkan gurunya. Makanya suka nggak suka, guru, orang tua, babysitter, pendamping, atau itu perlu harus terlibat dalam hal ini. Kalau tidak, ini akan loss. Jadi akan kita tampak setelah dewasa menjadi anak yang minder, kurang percaya diri, atau menjadi masalah-masalah yang lain. Dan ini banyak kejadian, Bu. Ini saya alami dengan praktek saya yang hampir 20 tahun lebih dari psikiater. Saya melihat banyak pasien-pasien saya yang mengalami gangguan mental emosional dan gangguan-gangguan dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya, dalam segala hal kehidupannya, itu ada riwayat masa lalu, masa kecil pada saat usia 4 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun dilecehkan. Dan banyak sekali pelecehan-pelecehan seksual yang nggak terdeteksi, tidak terdeteksi. Nah, baru muncul pada saat dia sudah dewasa. Ada yang sudah menikah, tapi itu menimbulkan masalah. Nah makanya problem sekarang ini pendidikan anak usia dini mengenai seks itu sangat penting sekali supaya tidak menjadikan dia calon dewasa yang agak minder, calon dewasa yang kurang percaya diri, kurang tegas karena masa lalunya. Jadi baik anak kebutuhan khusus tekanannya lebih besar kita tekan daripada anak yang normal. Anak normal cukup dengan sebatas pemahaman karena ngerti, tapi anak kebutuhan khusus kita harus kadang-kadang berulang-ulang dengan tekanan yang cukup. Kalau enggak itu akan terjadi dan kita harus jaga pendampingnya, babysitternya atau mbaknya atau mas siapa harus betul-betul memahami ini. Jadi perlu kerjasama. Kalau enggak Bu, bobol Bu. Ini banyak kejadian. Setelah saya mengalami sendiri karena pasien hampir sebagian besar itu mengalami hal seperti itu pada saat kecil. Tolong waspada ini Bu ya. Terima kasih Mbak Bella. Terima kasih Dok. Iya. Gimana Ibu Bella? Oke, terima kasih penjelasannya. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dilanjutkan dengan ini ada pertanyaan dari Adenira. Ibu Adenira atau Mama Adenira, silakan. Iya, selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Ya, terima kasih banyak kesempatannya untuk Miss Hani dan dokter. Ingin bertanya, saya perkenalkan dulu, saya Nira, mama dari Randra di kelas KB Green ya, maksudnya TKA. Ingin menanyakan Dok, sebenarnya kan tadi kalau misalnya dokter dari materinya dokter itu kan emang kita harus cerita apa adanya gitu ya terkait alat reproduksi anak. Nah karena ini anak saya ini masih TK, kebetulan kan saya itu juga menjelaskannya secara nama yang sesuai, misal alat kelaminnya adalah penis gitu kan, anak saya laki-laki. Nah tapi kayak misal ada kejadian gini Dok, kayak misal kalau pagi-pagi kan masih udah mulai dia mengerti gitu kalau misalnya dia mengalami ereksi gitu. Jadi saya menjelaskannya masih seputar
dia nanya nih, kenapa ya kok kayak begini gitu. Saya masih menjelaskannya tentang iya itu aliran darahnya itu kalau pagi-pagi dipompa seluruhnya ke penis, jadinya penisnya akan membesar di pagi hari. Nah, pertanyaan saya adalah apabila nih kalau misalnya anak saya nantinya kan tumbuh besar gitu ya, terus habis itu muncul suatu diskusi. Nah, saya kan juga pasti inginnya itu mengalihkan ya. Jadi jawaban saya tadi itu kan sebenarnya mengalihkan. Padahal dia tuh sebenarnya mengalami fase yang senang juga, Dok, memainkan alat kelaminnya gitu kan. Tapi saya alihkan, yuk nanti kalau misalnya dimainkan terus nanti penisnya akan luka, lebih baik kita main yang lain kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya usianya makin besar, misal SD atau remaja gitu, Dok, bagaimana ya baiknya kalau memang anak itu sudah mengerti bahwa saya ini lebih nikmat ternyata bermain dengan alat kelamin saya gitu dibanding melakukan kegiatan yang lain, misal kayak gitu. Nah, itu sih, Dok, kayak saya agak kebingungan untuk sebatas mana kita bisa sharing gitu. Gitu. Terima kasih, Dokter. Kan tadi di acara panduan pendidikan seks pada anak kan tadi di makalah tadi ada yang usia antara 6-8 tahun atau 9-12 tahun ya. Nah, kita kalau memang udah tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ini lagi pompa darah cukup bagus tuh Bu ya. Ibu punya kiatnya. Tapi selanjutnya kita harus bicara sesuai dengan apa yang harus diinginkan. Nah, jadi kita harapkan kita bicara pada anak pada umur 6-8 tahun, 9 sampai 12 tahun, yaitu mengenai masalah andai kata itu lebih nikmat, nggak boleh, itu nanti menimbulkan, jangan menimbulkan luka, itu nanti kebiasaannya nggak boleh, kita nggak boleh memegang atau alat kemaluan kita karena itu menimbulkan dari segi agama itu nggak boleh ya, karena kita harus megang sesuatu yang lebih positif. Sama anaknya, kenapa nggak boleh? Ya itu kita dipegang kalau pada saat kita sedang membersihkan kencing misalnya. Nah itu boleh pegang. Nah kalau kita dimain-mainkan itu namanya merangsang diri sehingga akan timbul semacam cairan yang akan keluar, dan di situ harus mandi kamu. Nah kenapa harus mandi? Karena kalau untuk kamu kan sholatan misalnya, atau kamu kan harus bersih lah. Kalau dia bukan agama Islam ya kita harus bersih sebelum ini, dan kita harus cuci. Nah itu untuk keperluan apa? Untuk keperluan nanti kalau sudah dewasa kita bersiap untuk membuat kita mengenai masa itu intiman, bagaimana caranya? Emang pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Oh gitu ya, jadi nggak boleh. Itu memang untuk keperluan nanti kalau udah dewasa. Apa sih keperluan dewasa? Tanya lagi kan, jelaskan bahwa ini dewasa untuk hubungan suami. Nah ini mama ini lagi hamil nih, karena apa? Anak ada hubungan dengan ayah sih ya. Mama hamil, adik kamu keluar dari situ. Oh gitu ya, Ma. Jadi nggak boleh mainin, nggak boleh. Nah, kalau namanya namanya onani, nah masturbasi. Kita bilang masturbasi itu nggak boleh dilakukan karena itu akan menimbulkan kebiasaan yang kurang baik. Lebih baik kamu olahraga daripada mainin itu. Kamu main pingpong, jalan pagi, lari, main futsal. Nah ini mengalihkannya begitu. Emang anak-anak mau tahu semuanya, nggak apa-apa. Mereka akan mau tahu, tapi kita juga jangan malu mengatakan yang sebenarnya ini nggak boleh. Kalau kita malu, justru nanti dampaknya anak itu nggak tahu. Kalau nggak tahu akan timbul masalah-masalah yang akan berkepanjangan. Ini penting. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kamu nggak boleh megang itu. Nanti kalau kamu megang, kalau udah umur itu nanti akan ada A, B, C, D. Jelaskan aja. Nah itu untuk keperluan kedepannya, untuk persiapan nanti kalau kamu sudah dewasa. Oh, dia ada paham. Oh, jadi kita nggak boleh main-main itu, lebih baik apa? Lebih baik olahraga aja. Alihkan main-main burung yang nikmat itu dengan olahraga, dengan kegiatan kegiatan yang positif. Bilang aja mau main pingpong lah, atau main sebentar, main game atau sementara mengalihkan sedikit. Tapi bukan berarti game itu merupakan segalanya, enggak. Kita alihkan juga berbagai permainan yang lain. Jadi ibu harus mempunyai berbagai kiat, berbagai bendahara perkataan dengan dalam persiapan untuk memberikan penjelasan pada anak. Kalau enggak, anak akan penasaran. Kok nggak boleh nggak gini? Gimana sih maksudnya? Kok nggak boleh? Nah ini harus kita jelaskan pelan-pelan terus. Dan saya selama ini kita kasih tahu juga, ini nggak ada banyak seperti ini, dampaknya seperti ini, dampaknya seperti ini. Dan ibu sendiri nggak usah merasa malu, nggak usah merasa bersalah.
ibu harus jelaskan itu demi keamanan anak ibu sendiri ke depannya. Kalau kita malu-malu, mereka akan curi-curi waktu, mereka akan cari dari internet, karena mereka udah pinter, cari dari Google, apa sih maksudnya? Mereka makin kacau lagi, nggak ada arahan. Nah, padahal peran orang tua sangat penting, terutama ibu untuk anak perempuan dan anak laki. Jelasin pelan-pelan. Kalau kita malu, Bu, ini dampaknya luar biasa ke depannya. Saya mohon ini perhatian. Terima kasih. Baik, dokter. Terima kasih banyak. Waduh, Dok. Kayaknya seru banget ini. Semakin banyak nih yang mau bertanya, Dok. Ada juga sebenarnya di pertanyaan di chat. Kita minta satu dulu ini, Ibu Erna ya. Mohon izin nanti setelah Ibu Erna kita jawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Silakan Ibu Erna. Selamat pagi, Pak Dok. Selamat pagi, Bu Erna. Silakan. Kenapa saya dengan Erna dari mamanya Andro Blue Class. Saya tertarik banget sih emang untuk pendidikan seks anak itu memang jadi concern di kita juga di keluarga, karena kan ya takut lah ya kalau misalnya sampai kejadian sama anak saya. Tadi sih saya ada beberapa pertanyaan juga dari papahnya Andro juga. Karena kan kita kadang-kadang untuk misalnya saya mandiin anak saya yang laki-laki, papahnya mandiin anak yang perempuan misalnya kayak gitu. Itu kan ada interaksi kontak fisik yang berbeda jenis kelamin, yang saya sama anak cowok misalnya, atau papahnya sama anak yang cewek misalnya kayak gitu. Itu batasan umurnya sampai berapa sih? Misalnya saya boleh mandiin anak saya yang cowok, sama misalnya cium pipi, cium bibir. Misalnya kalau cium bibir kan emang sebenarnya nggak disaranin ya, nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya cium pipi, papahnya misalnya mau peluk anaknya yang cewek atau mau cium pipi, itu batasnya sampai umur berapa sih? Jadi dia mulai sadar pastikan untuk usia 3 tahun kan tadi udah mulai tahu jenis kelamin ya, udah mulai sadar, oh ini cowok, aku ini cewek misalnya gitu. Kenapa kok papa cium-cium aku? Berarti kalau cowok lain boleh atau gimana? Biar memberikan pengetahuan yang ringan tapi mereka paham. Juga kita juga bisa membatasi kalau misalnya selain papa nggak boleh ada yang cium-cium ya kayak gitu, atau misalnya selain mama nggak boleh ada yang cium-cium atau pegang area muka, dada dan sampai atas lutut tuh nggak boleh selain mama papa gitu. Kayak gimana sih baiknya dok untuk menyampaikannya dan usia berapa? Sebenarnya Bu Erna ini sih relatif ya, artinya mungkin anak dengan misalnya ada berbagai hal. Yang penting untuk kalau udah mulai 4-5 tahun ya, 4-5 tahun mungkin kita sudah mulai menjaga itu. Sebaiknya anak perempuan antara 4-5 tahun sudah mulai dipegang oleh ibunya, anak laki-laki yang 4-5 tahun juga dipegang oleh bapaknya. Atau mungkin kadang-kadang, mohon maaf ini, kadang-kadang mbaknya juga anak yang udah umur 7 tahun, 8 tahun kadang-kadang masih mau dimandiin sama mbaknya, mau dimandiin mbaknya, padahal mbaknya kan sebenarnya mempunyai anaknya kadang-kadang manja, mamanya kayak sama ibunya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh orang tua. Ya, sejauh berapa mbaknya si anak itu boleh mandiin anaknya? Ya, kalau memang kira-kira udah mulai 7 tahun, 8 tahun, udah mulai suruh mandi sendiri. Nah, kebetulan saya juga punya cucu. Pokoknya saya bilang, Bu, pokoknya 6 tahun dah mandi sendiri aja, nggak usah dimandiin lagi, nggak usah dilapin. Tapi kalau untuk anak perempuan juga demikian, 6 sampai 5 tahun udah mulai mandi sendiri. Tapi kalau untuk lebih kecil dari itu bisa umur 3 tahun, 4 tahun mungkin masih bisa lah. Masih, walaupun memang kita harus waspada memberi ketahuan ini boleh. Tapi dengan pengetahuan itu si pembimbing atau mbaknya harus tahu, oh ini boleh nih enggak, tuh harus dikasih tahu oleh pihak keluarga supaya ini kalau ini nggak boleh. Nah, tapi setelah itu semuanya mereka suruh mandi sendiri. Jadi batasan 3-4 tahun lah Bu, 3-4 tahun sampai 5 tahun lah. Di atas itu mungkin udah mereka harus mandi sendiri. Ini latihan kita, pengalaman ya. Sebab kadang-kadang justru mereka kan nggak paham, baik si pengasuh maupun ibu orang nggak paham. Nah, sebaiknya 4-5 tahun mulai belajar untuk mandi sendiri. Jadi ada digosokin boleh, tapi kalau yang perempuan dengan ibu atau dengan pengasuh perempuan, kalau yang laki ya biasanya seru dengan yang laki ya bisa, atau dengan bapaknya lah kalau emang nggak ada pengasuh laki-laki. Jadi supaya, tapi relatif itu Bu, itu tergantung dari masing-masing. Jadi kebiasaan kita untuk membuat mandiri anak itu
mesti harus disiapkan dari awal. Ya mungkin kemandirian itu mulai ada umur sekitar ya authority itu anak yang mengatakan dia 5-6 tahun, 4-5-6 tahun itu udah mulai siap. Jadi kita semuanya harus patuh dengan ketentuan itu. Kalau enggak kebablasan ini, Bu. Mohon ini untuk penjagaan lebih penting lagi kepada orang tua, kolaborasi dengan pembantu rumah tangga yang ada atau dengan saudara-saudara yang lain supaya jangan sampai ini kebablasan. Ini memang perlu waktu-waktu yang sangat rawan kalau kita nggak segera atasi. Begitu Mbak Erna. Mbak Erna. Ya. Gimana ya, Ibu Erna? Nah. Tadi kalau misalnya kita kan kadang-kadang suka pengen bonding lah ya antara papa sama anak cewek nih, misalnya dia peluk, dia cium, itu rasanya sampai berapa sih baiknya gitu, jangan sampai dia menyalahartikan bahwa semua ini boleh gitu, atau boleh cium dari papa atau gimana, itu ya, gimana? Itu tinggal komunikasikan kepada anaknya. Boleh bapak, boleh nggak? Ini yang gue cium untuk ini bapak dulu, nanti kalau udah gede nanti ada waktunya yang lain. Oh nggak boleh cium om itu sering nyumin dede, om siapa? Om itu, maunya adiknya ibu atau ya itu nyium sayang nggak apa-apa, nyiumnya di pala aja, di jidat, nyium sayang gitu. Jangan sampai nyium yang lain, mau pura-pura nyium dada gini nggak usah, nggak boleh. Nah itu kasih tahu sama ininya, omnya. Tapi bagusnya sih setelah umur 4-5 tahun masih belum, tapi setelah 5 tahun ke atas sudah kita harus waspadai, kita harus antisipasi. Jangan terlambat, jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang nggak apa-apa, nggak boleh. Kita sebagai orang tua yang harus batasi sendiri. Oke? Oke dokter. Ya. Terima kasih Bu Erna. Nah, selanjutnya Dok, ini saya mencoba pertanyaan melalui kolom chat. Nanti yang lain bergantian ya. Izin, selamat pagi Dok. Saya Maria, mama dari Arthur kelas 1. Izin bertanya Dok, sekarang ini kan maraknya di TV itu laki-laki tapi bergaya seperti perempuan. Dan gesturnya yang gemulai. Bagaimana kita selaku orang tua menjelaskan kepada anak apabila anak sudah terlanjur nonton acara TV tersebut? Gimana nih Dok? TV yang ada orang tua tapi berperilaku seperti lawan jenisnya. Begitu maksudnya Bu? Ya, jadi nonton TV tapi laki-laki itu gesturnya kayak ke perempuan. Ini harus seperti apa nih menginformasikan ke anak? Ya. Ini makanya kita dari dulu pernah memberikan semacam ketentuan TV-TV swasta yang kadang-kadang ada tampilan seorang artis laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Itu maksudnya untuk melucu, tapi hal ini akan keterusan. Tempo hari dari pihak Majelis Ulama juga sudah menjelaskan hal seperti ini nggak boleh. Harusnya pihak penyiar televisi harus waspada, ini menimbulkan dampak persepsi yang sangat luar biasa kepada anak-anak. Oh bila loh, laki-laki kebencong-bencongan. Nah ini justru mendidik orang. Ini sampai ke desa-desa, Bu. Sampai ke desa, ini menimbulkan masalah. Jadi laki bisa berpenampilan sebagai perempuan, perempuan bisa berpenampilan sebagai laki. Hal-hal seperti ini nggak bagus ya. Jadi saya harap orang tuanya segera memberikan klarifikasi. Orang tua pendamping atau yang melihat, baik pengasuhnya, orang tuanya, apapun siapapun orang dewasa dan sekitar anak itu, nggak boleh berpenampilan seperti itu nggak boleh. Tapi harus dasarnya, kenapa nggak boleh? Kok di TV boleh? Kata si anak. Kok di TV bisa? Kok itu Ruben, mas apa nggak sebut nama namanya? Sesuai mau kok tampilan seperti perempuan? Kok nggak dia marahin? Kok ada dimarahin kalau berpenampilan seperti itu? Nah ini nggak boleh nak, karena itu kita laki-laki harus berpenampilan sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan, nggak boleh ini. Itu biar itu salah. Katakan bahwa penampilan seperti itu salah, itu nggak boleh ditiru nak. Itu nanti kamu nggak bisa bergaul sama teman-teman ya. Itu bisa bergaul Pak. Emang anak-anak pintar-pintar jawab terus dia, nanya terus dia. Pokoknya kalau sebagai anak laki
bersifatlah sebagai laki-laki, berperilaku sebagai laki-laki. Nggak boleh seperti anak perempuan. Anak perempuan mempunyai karakter yang khusus, anak laki juga punya khusus. Itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, untuk supaya ini bisa bisa berpasangan dengan baik. Nggak boleh laki dengan perempuan berpasangan berperilaku misalnya perempuan seperti laki, laki seperti perempuan, nggak boleh. Ini akan timbul masalah. Nah ini makanya dari sudut apa lagi kita akan bahas, dari sudut agama ya kita kasih ada masalah spiritual di sini yang harus kita masukkan, bahwa kita berperan seperti apa yang Tuhan berikan fitrahnya. Kalau kita nggak bicara begitu, anak akan terus. Kalau anak, Tuhan mengatakan berperilakulah sebagai mana yang diciptakan Tuhan. Kalau laki-laki ya seperti laki-laki, perempuan pun seperti perempuan. Jadi ada masalah ketuhanan yang mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus terapkan. Kita jangan mengatur sendiri atau membuat alasan rasional sendiri. Oh begini enggak, ini aturan yang sudah ditentukan. Nah kalau mereka udah begitu, oh jadi emang Tuhan nggak boleh ya? Iya. Oh di TV boleh, itu melanggar aturan Tuhan. Ntar mereka akan tanggung jawab sendiri masing-masing. Oh gitu ya. Jadi kalau bapak mengajar kamu sebagai anak, ibu mengajar kamu berperilakulah seperti dirimu. Kalau kamu laki-laki seperti laki-laki, perempuan seperti perempuan. Oke? Kita buat tegas. Jangan dibuat ngambang. Anak-anak umur segitu belum bisa dijadikan ucapan demokratis, nggak bisa. Kita katakan yang hal yang penting ini jelaskan. Kalau enggak, kita dianggap main-main. Nanti kalau udah dewasa, mereka lebih yakin dengan, wah, saya perempuan, oh, saya laki-laki. Nah, ini yang penting. Makanya Bu, dalam pendidikan ini kalau nggak penting, anak-anak akan berubah. Nah, banyak hal-hal yang menyebabkan kita kadang-kadang anak berperilaku seperti suka sesama jenis misalnya. Nah, ini adalah awal pencegahannya itu di sini nih. Kalau kita nggak tegas akan terjadi hal seperti itu. Nah, makanya itu mungkin dampaknya seperti kan nggak nyangka kan bahwa kalau kita nggak bertegas, kita akan lihat ada sikap-sikap tertentu rasa dia dewasa lebih cenderung suka kepada sejenis misalnya. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Ini pelan-pelan kita jelaskan. Nggak usah ragu-ragu, ibu nggak usah takut. Jelaskan bahwa laki-laki bersikap sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Ini menimbulkan masalah yang cukup sensitif dalam kehidupan kedepannya. Oke Bu, paham? Iya Ma, gimana? Ya cukup prihatin ya Dok. Memang tontonan di TV sekarang bahkan yang terkenal itu bisa yang tadinya laki jadi perempuan, bahkan dia jadi terkenal di TV. Itu yang memang harus hati-hati kita sebagai orang tua, mendampingi dan benar-benar memberikan pemahaman yang jelas kepada anak. Ya, terima kasih Dok. Wah, kayaknya pertanyaannya seru banget, itu memang harus diketahui kita semua tuh, karena tontonan kita tidak bisa kontrol ya. Kalau anak tidak bisa mengontrol, mungkin kita yang mengawasi. Kita yang mengawasinya. Betul. Ya, ini masih ada lagi pertanyaan nih Dok nih dari Pembayun kalau nggak salah, betul kan? Mohon izin, boleh silakan langsung bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ani, terima kasih Dok. Pertanyaan saya begini Dok, misalnya anak kita itu sudah kita beri awareness ya bahwa sentuhan di bagian badan manapun oleh orang lain itu tidak diizinkan gitu, kecuali mungkin oleh orang tuanya atau oleh neneknya gitu. Nah yang terjadi sekarang beberapa kali adalah saya dengar anak saya bercerita bahwa memang ada teman-temannya di kelas suka pegang tangan, suka pegang bahu, suka pegang pundak gitu. Mungkin ini karena saya kurang tahu nih, apakah ini memang karena dia menunjukkan rasa sayang ke teman atau gimana, karena kan ada perbedaan usia juga ya di kelas itu, ada yang memang sudah cukup dewasa, ada yang memang masih muda sekali. Bagaimana kita Dok sebagai orang tua menyikapi ini gitu, bahwa memang anak kita sudah kita ajarkan boundaries, tapi ternyata memang di lingkungan dia ada yang saya sih yakin itu bukan intentionnya temannya, bukan untuk yang lain-lain, cuma memang karena rasa sayang antara teman dan teman. Bagaimana saya menyikapi ini sebagai orang tua? Apakah harus melapor ke guru atau seperti apa? Kemudian ternyata istilah-istilah seksual yang sekarang marak di anak-anak pun membuat kita terkejut ya Dok ya. Jadi ternyata anak-anak sudah sering mendengar kata LGBTQ, homoseksual, gay, lesbian. Padahal saya pun yakin bahwa mereka kurang paham gitu artinya itu apa gitu. Mungkin bagaimana kami sebagai orang tua menyikapi hal ini supaya memang lingkungan
di kelas atau di sekolah itu kondusif untuk mendukung kesadaran seksualitas sejak dini. Terima kasih, Dok. Ya, begini Bu Pembayun, memang kita nggak bisa pukul rata, Bu. Mungkin anak-anak kan bergaul dengan teman-temannya, mungkin laki-laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, mungkin mereka bergandengan tangan, artinya itu persahabatan sebetulnya. Sebenarnya kita kan dulu, zaman kita dulu waktu kecil kan kita ada 4 sekawan kan, 4 sekawan tuh bukunya di mana-mana itu. Kita menghadapi pencurian atau penculikan apa, 4 sekawan ini bergerak bersama. Nah, itu kita anggap positif aja. Kita positif aja. Nah, kalau misalnya mereka lihat kalau memang ada misalnya laki-laki dengan anak laki-laki teman-temannya tiba-tiba saling sun pipi, nah itu hati-hati. Nah, kita siap memberikan pengawasan. Nah, itu untuk di sekolah terus terang memang peranan guru lah yang harus lebih dominan. Dan di rumah kita memberikan, kamu kalau misalnya di rumah sama teman laki, ya mau ya, kamu kan laki-laki juga dan nggak boleh juga, laki sama perempuan juga nggak boleh waktu cium-cium pipi, nggak boleh. Nah, kita jelasin aja. Nah, jadi makanya kita kerjasama pemahaman ini dari orang tua maupun dari guru. Peranan guru kalau di dalam pergaulan sekolah luar biasa besar sekali peranannya. Jadi harus ngeh. Nah, gurunya juga saya minta juga sama-sama mengawasi, lihat ada gelagat yang nggak kurang bagus. Nah, ini ada misalnya persiapan kalau ada orang nggak mau karena kalau mau masuk grup gue harus bisa mau dicium. Nah, itu kan hati-hati. Nah, guru yang bisa tahu, orang tua nggak bisa tahu kan. Nah, yang nggak mau akhirnya anak yang nggak mau dicium, nggak boleh, kata bapak saya, kata ibu saya nggak boleh. Tiba-tiba dia dibully, dia masuk ke dalam satu kelas, mungkin dipukulin sama teman-temannya. Nah, ini guru harus tahu. Ini banyak kejadian seperti ini. Nah, boleh apa nggak boleh itu ada aturan, ada ketentuan. Kalau hanya untuk bergandengan tangan, sama-sama misalkan main bola, kita main voli, yuk, nah sama-sama itu nggak apa-apa. Yang sifatnya untuk menambah semangat, menambah persahabatan nggak apa-apa. Tapi untuk lebih dari itu nggak boleh. Nah, hal-hal ini makanya orang tua memberikan kepada anak, katakan kalau kamu hanya untuk gandengan tangan sama-sama berjabat tangan, boleh. Tapi untuk lebih dari itu yang sampai kayak mesra seperti laki, nah itu nggak boleh. Nah, kita jelas-jelasan aja. Kalau kita malu-malu mengatakan ini boleh atau enggak, ini dampaknya luar biasa, Bu. Nah, mohon maaf ya, selama saya praktek emang luar biasa yang namanya LGBT, luar biasa, Bu. Saya pernah praktek di daerah Jawa Barat yang nggak sebutkan namanya, yang baru-baru ada gempa, ya itu memang banyak sekali, Bu. Makanya itu yang udah dewasa. Nah, bagaimana mencegah itu terjadi waktu saat kecil? Nah, kita jelaskan. Nggak usah malu mengatakan apa yang sebenarnya ada. Ini demi perkembangan seksual anak, lebih pemahaman mereka. Apa sih yang disebut LGBT? Apa sih yang disebut ini lesbian? Jelaskan. Nggak boleh. Bahwa itu nanti kita jelaskan sesuai dengan usianya. Kalau waktu kecil mereka nggak paham. Pokoknya kita bilang nggak boleh. Begitu mereka udah remaja, 13, 14, 15, kita jelaskan. Nah, kadang-kadang LGBT ini masalahnya beda lagi. Dasar psikologisnya beda lagi. Nah, ini mungkin nggak forum ini ya, forumnya lain nanti forumnya lain. Tapi minimal kita bisa meminimalisir, mempreventif, mencegah jangan sampai si anak sudah mengarah ke sana. Misalnya contohnya, ada anak kan ada kadang-kadang bilang sejak kecil si bapak pengennya anak perempuan, tapi yang lahir anak laki, sehingga anak perempuan, anak laki itu sejak kecil dikasih rok, itu nggak boleh belas, nggak mungkin harus pakai baju laki. Dan anak perempuan, bapak maunya anak laki. Nah, anak perempuannya tiba-tiba suruh manjat pohon tuh ambil jamu di atas misalnya, atau suruh main perang-perangan. Jangan, anak perempuan harus yang baik, harus ini seperti yang lain lah. Kita kasih arahan yang sifatnya lebih positif, yang lebih sesuai dengan anak perempuan, jenis perempuannya. Nah, kalau kita menyepelekan hal ini, dampaknya luar biasa ke depan. Dampaknya luar biasa. Makanya lebih baik daripada kita ngobatin yang sudah jadi, yang sudah jadi penyakit, lebih baik dari kecil kita udah mulai cegah. Nggak usah malam-malam, nggak usah takut. Kalau emang itu demi kebaikan anak kita, nggak usah takut. Yang penting, Bu, ada sebab kenapa anak-anak menjadi itu, ya, menjadi LGBT itu ada sebabnya, banyak banget sebabnya. Nah, itu makanya salah satu sebab adalah pelecehan seksual saat kecil, saat usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai 12 tahun. Pelecehan seksual itu tidak diketahui oleh orang tua, begitu sampai dewasanya ada. Dan kekerasan rumah tangga, KDRT sejak kecil sampai dengan umur 12-15 tahun itu menyebabkan
penyimpangan seksual yang nggak kita sangka-sangka. Itu banyak kejadian. Jadi orang tua pisah, masalah-masalah problem rumah tangga itu menyebabkan pencetusnya dari gangguan-gangguan seksual yang lebih lanjut. Nah, makanya itu sejak kecil kita perlunya keluarga harmonis, keluarga bahagia sejahtera, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita minta bantuan. Nah, bantunya pada siapa? Kepada Tuhan kita. Kalau memang dari Katolik silakan dengan cara Katolik, dari Hindu cara Hindu, Islam dengan cara Islam. Makanya perlunya pendekatan kekeluargaan, keagamaan di masing-masing sektor sangat-sangat berperan. Jangan dianggap sepele ini. Jangan dianggap sepele. Saya sudah mengalami sendiri dan sudah mengatasi sendiri. Mereka-mereka yang mengalami ini luar biasa beratnya, Bu. Berat sekali karena mereka emang terlalu sensitif. Enggak, kalau lingkungan enggak mendukung akan timbul lagi. Jadi pendidikan seksual sejak ini banyak manfaatnya untuk mencegah gangguan-gangguan jiwa yang akan datang. Nah, banyak sekali yang akan datang. Makanya kita cegah sejak dini. Perlunya pendidikan seksual pada anak sekolah remaja, perlunya pengenalan diri organ-organ vital supaya yang mana yang boleh, yang nggak boleh. Misalnya kita nggak boleh kok. Itu harus tempatnya di sini, bukan tempatnya di situ. Nah, itu tempat buang air besar, nggak boleh. Nah, ini kan harus dikasih tahu nih, mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, kalau kita nggak memberitahu sejak dini, kapan lagi anak itu tahu? Nah, ini penting benar pengetahuan ini untuk teman-teman guru, untuk orang tua di sekolah sangat berperan sekali. Jadi memang saya minta orang tua dan guru betul-betul berkolaborasi betul-betul untuk mengatasi masalah ini. Ini adalah generasi kita yang akan datang, Bu. Kalau enggak kita bisa telat. Emang ini hal-hal yang sangat luar biasa dampaknya. Terima kasih Bu Pembayun. Mungkin mudah-mudahan bisa meneruskan pengetahuan ini untuk yang lain supaya jangan sampai ini berhenti sampai di sini. Terima kasih Bu. Terima kasih Dok. Terima kasih Ma. Wah, ini Dok kayaknya masih seru banget nih karena ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ini kita satu dulu melalui raise hand yaitu dengan Mama Gangga. Mama Gangga silakan. Terima kasih Miss Ani. Selamat pagi Dok. Jadi kebetulan saya juga bekerja di bidang pemenuhan hak anak melalui pemberdayaan komunitas juga. Jadi memang untuk isu seperti ini mungkin yang nanti akhirnya menjadi fundamental yang baik adalah saat instansi ini sendiri, maksudnya dalam hal ini yayasan sekolahnya itu sudah ada safeguarding policy, sudah ada peraturan safeguarding yang nantinya bisa menjadi landasan untuk karyawan-karyawan di Yayasan Tunas Global supaya ada komitmen untuk melindungi hal-hal yang kaitannya dengan sexual abuse, tapi bukan hanya sexual abuse di anak-anak saja, tapi juga di orang tua yang rentan. Orang dewasa yang rentan, bukan orang tua, di orang dewasa yang rentan. Jadi memang sebaiknya karena misalnya sekolah ini kan pendidikan sekolah anak-anak, sehingga sebaiknya memang untuk pelanggaran safeguarding tidak ada toleransi, jadi zero tolerance. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang melakukan tindak pelanggaran safeguarding, maka tidak ada alasan yang bisa dibenarkan misalnya. Lalu kalau misalnya ternyata ini juga berlaku juga untuk sesama karyawan di Yayasan Tunas Global juga, misalnya ada pelecehan seksual di antara karyawan, itu juga masuknya ke zero tolerance. Tapi memang untuk safeguarding dia modelnya lebih luas daripada yang hanya child protection ya, lebih luas dari yang kekerasan seksual terhadap anak karena juga mencakup ke orang dewasa yang rentan. Lalu kemudian selain itu juga untuk mungkin tadi saya agak tergelitik juga karena ada seakan-akan ada diskriminasi terhadap perilaku tertentu. Jadi memang khawatirnya adalah kalau misalnya anaknya sudah terlanjur feminin misalnya. Kalau anaknya sudah terlanjur feminin, kita juga mesti memahami mereka ini
tidak kita treat seperti anak yang diasingkan, betul. Penyakit gitu, tidak diasingkan. Jadinya karena memang secara dari penelitian yang ada, tidak semuanya itu kondisi itu karena lingkungan, Dok. Jadinya ada juga yang memang mereka terlahir dengan kondisi seperti itu. Nah, yang untuk hal-hal seperti ini memang takutnya dengan momok yang selama ini ada di negara kita, misalnya seakan-akan anak laki-laki yang feminin atau anak perempuan yang tomboy itu ada yang salah dengan mereka. Maksudnya mereka punya kelainan mental gitu. Nah, sementara itu bukan. Jadi tapi memang untuk kalau yang di entertain mungkin beda ya, karena kan kalau untuk entertainment mereka itu kan mengkapitalisasikan perilaku itu. Tapi kalau misalnya di sekolah mungkin nanti harapannya adalah lebih ke empowerment service untuk anaknya. Jadinya bagaimana anak diajarkan untuk memproteksi diri mereka dari kemungkinan sexual abuse. Jadinya kayak misalnya kalau misalnya ada yang menyentuh area yang ditutupi oleh baju, harus berani bilang tegas, teriak tidak gitu, tidak boleh atau jangan gitu. Lalu kemudian langsung lari dan mencari orang dewasa terdekat, atau misalnya kalau ada orang tua bisa langsung ke orang tuanya. Lalu kemudian mungkin karena saya juga anak saya masih di KBTK, jadi mungkin saya belum menginformasikan. Langsung ke pertanyaan, ini kan ada pertanyaan? Oh, yang pertama lebih ke di Yayasan Tunas Global sudah ada safeguarding policy atau belum? Kalau sudah ada, mungkin itu yang perlu ditegakkan. Lalu kemudian untuk KBTK mungkin lebih fokusnya bukan di sex education-nya, nanti kalau misalnya mau melibatkan anak-anak, tapi lebih ke empowerment, lebih ke children empowerment-nya, membuat mereka berdaya, bisa menolak kalau misalnya ada sesuatu yang membahayakan untuk mereka. Lalu kemudian untuk yang usia, mungkin sex education itu baru efektif di usia 7 tahun ke atas kali ya, 8, 9, 10, 11 gitu. 10, 11 gitu mungkin baru bisa diinformasikan terkait sex education, karena itu yang mereka yang biasanya akan menuju yang usia akil balik itu. Paling itu aja. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Jadi terima kasih, Bu siapa? Iya, Bu siapa? Iya, Mama Gangga ya. Terima kasih, Ibu Mama Gangga. Nah, tadi masukannya memang itu maksud saya bagi orang yang normal. Kalau yang sudah memang mencenderungkan ke arah feminisme atau kan ada pemeriksaan kromosom ya, XXI atau XYY ya. Itu kita nggak, bukan untuk yang itu, bukan. Kalau yang sudah mengenjarakan satu kromosomnya lebih emang dari awalnya memang feminis atau memang tomboy, itu kita nggak masalahkan. Hanya bagaimanapun juga organ mereka kan tetap Mr. P dan Mrs. V ya, walaupun perilakunya berlawanan dengan genitalnya. Ya kalau memang begitu kita tetap menjaga jangan sampai tetap ada pelecehan walaupun mereka lebih feminis. Kita nggak mempermasalahkan itu. Mengenal feminis atau dia lebih tomboy itu nggak ada masalah. Tapi minimal kita memberikan arahan sebagai orang tua, kamu anak perempuan begini. Kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi yang penting dia tahu peran. Oh saya anak perempuan, berarti perannya sebagai apa? Oh gitu. Oh saya anak laki-laki, perannya sebagai apa? Oh kamu laki-laki main bola dong misalnya. Tapi kalau memang nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting kita nggak menyudutkan mereka, nggak jadikan mereka ini enggak. Kita nggak akan ke arah situ. Kita hanya nggak boleh ada pemegangan organ-organ yang dijaga oleh ini untuk teman-teman yang lain yang lebih paham, nggak boleh memegang, walaupun mereka agak feminis, nggak boleh memegang sesuatu yang tetap bukan haknya. Ini yang penting, Bu. Tapi kita nggak akan mempermasalahkan kalau memang udah dasarnya feminis dari sananya atau sudah tomboy, ya sudah. Yang penting kita berikan arahan. Mana yang seharusnya dipakai oleh anak yang laki-laki, mana yang seharusnya dipakai oleh anak yang perempuan. Kalau mereka udah seperti itu, ya kita pelan-pelan mengarahkannya secara gradual ya, bertahap. Ini yang pertama.
Yang kedua, saya setuju tadi mengenai adanya mengenai penjaga, ada yang menjaga. Jadi dari pihak sekolah harus memang betul sarannya sih untuk menjaga, harus ada tim khusus untuk meminimalisir terjadinya timbulnya pelecehan. Bagaimana caranya? Mungkin ini untuk dari pihak sekolah yang akan membuat timnya bagaimana. Artinya sebenarnya anggota timnya guru-guru semua maupun satpam atau orang siapa yang harusnya bisa berfungsi, jangan sampai ada timbul pelecehan. Dan juga mengenai masalah orang dewasa, kalau memang kalau sifat pelecehan ini Bu, memang saya setuju. Artinya kalau memang sudah terjadi sekali, kita kasih SP1 ya. Ada aturan dalam kepegawaian tenaga kerja ya, SP1, SP2, SP3. Kalau mereka nggak bisa berubah, ya harus di PHK, artinya harus karena ini sudah melanggar ketentuan moral yang ada di sekolah global. Kalau memang nggak bisa dipertahankan, kalau nggak itu ya kita silakan PHK. Tapi kalau memang masih bisa kita didik, kita arahkan, ya memang mencari pekerjaan sulit pada saat sekarang. Ya mau berubah nggak? Kalau nggak mau berubah ya Anda harus pergi dari sekolah ini. Kalau Anda mengganggu peraturan di sini, ya silakan. Itu memang dari global sendiri yang harus lebih bisa memberikan sanksinya kalau memang ada kejadian. Itu aja Mbak. Terima kasih. Udah. Iya, baik. Masya Allah, ini luar biasa. Ini kayaknya antusias orang tua. Dan ini sebenarnya juga ada pertanyaan dari Bapak Guru nih. Tapi sebelumnya, ini ada Ibu Reta Dungga. Saya izin sedikit, Ibu Reta Dungga ini memberikan pendapat. Mungkin ada statementnya yang tadi di kolom chat. Mohon dijelaskan kepada dokter atau kita langsung dengarkan di sini. Ibu Reta Dungga, di mana? Adakah? Ibu Reta Dungga? Ada? Baik. Halo? Tidak ada ya? Oke. Mungkin Dok, ini karena waktu juga ya yang kayaknya harus memisahkan kita, tapi mungkin satu, karena tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari orang tua. Nah, ini nih, ada pertanyaan dari Bapak Guru nih, satu nih. Izin melalui kolom chat, satu nanti mohon maaf banget Bapak Ibu jika ada pertanyaan-pertanyaan tetap saja ditampung ke pihak sekolah, nanti kita akan berikan ke dokter, nanti akan dijawab oleh dokter dan kita akan kirimkan by WA. Nah, ini dari Mr. Kusmayadi, guru SMP, Dok. Mohon izin bertanya, apakah fase atau tahapan pendidikan seksual yang fasenya 0 sampai 2, 3 sampai 6 tahun dan sebagainya ini secara alamiah dilalui oleh setiap insan? Apakah ada satu kondisi yang menyebabkan fase tersebut terlewati? Itu Dok, nih pertanyaan dari Pak Guru nih Pak. Dok, silakan Dok. Pendidikan memang fase itu bisa terlewati Bu, karena biasanya kalau di kota-kota besar seperti kita ini ya karena kesibukan dari kedua orang tua ya, anak langsung diberikan legalitasnya kepada pengasuh mbaknya. Nah, kalau memang kesibukan sih boleh kita cari ekonomi, cari finance untuk kepentingan keluarga ya. Tapi alangkah sayangnya kalau fase itu terlewatkan karena kesibukan, padahal yang paling pas itu ibu dan bapaknya sebetulnya langsung terlibat. Cari waktu sesibuk apapun, seberat apapun petugas kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat di mana terjadinya keretakan dalam rumah tangga pada usia-usia dini perkawinan, kadang-kadang baru anak pertama, anak baru 2 bulan, bapaknya tiba-tiba ada masalah dengan will atau pil atau orang tuanya. Nah, biasa hal seperti itu terlewatkan. Anak hanya mendengar teriakan, hanya mendengar pertengkaran kedua orang tua. Siapa yang mau mengawasi? Akhirnya dikasih ke neneknya. Neneknya belum sempat apa-apa, belum tahu tahap apa yang harus dilakukan. Nah, ini perlunya keharmonisan rumah tangga supaya fase-fase pendidikan seksual itu tidak terlewati. Nah, ada kerja sibuk Bapak Ibu kerja, orang tua bertengkar, perceraian rumah tangga, itu hanya menyebabkan kondisi-kondisi ini terlewatkan. Andai kata
ada timbul anak dititipin kepada, bukan nggak salah sih, anak dititipin kepada ibunya mertua atau bapaknya mertua atau siapa, sehingga fase itu nggak terjadi. Itu terjadi secara alami, naturalnya sih terjadi ya, orang dengan pendidikan luar. Makanya banyak kejadian seperti itu, Bu. Makanya itu kita perlu waspada. Kalau Pak Guru biar tahu lah bahwa fase-fase ini akan terlewati kalau kondisi keluarga kurang harmonis atau kurang ini kesibukan yang luar biasa sehingga anak nggak Jadi Pak Guru akan melihat kondisi seperti ini kalau di mana bapak ibunya bapaknya di kota sana, ibunya kerja aktif. Nah, rupanya sudah ada LDR lah, jarak jauh. Nah, sehingga itu nggak terjadi, terlewatkan fase-fase itu. Makanya kita perlu namanya orang tua, anak, ibu kalau bisa bersatu. Andai kata misalnya bapaknya pergi kemana, ibunya ikut dengan bawa anak. Nah, emang mau nggak mau ibu, karena ibu, wah saya kan kerja nggak ini, bapaknya dong. Nah, bingung kan? Ini hal seperti ini kan kayak sepele, tapi ini bisa melewati fase-fase pendidikan seksual pada anak. Kalau memang kedua orang tua nggak saling sepakat, repot ini. Nah, perlunya rumah tangga itu di mana bapak mencari ibu yang mengikuti bapaknya supaya anak bisa terdidik secara komplit. Itu kalau bisa, tapi kebanyakan di kota-kota besar ini sulit, Bu. Ini hal-hal yang terjadi yang paling umum terjadi di antara rumah tangga yang ada di Indonesia ini. Dan kita memang harus mewaspadai hal ini, harus saling mengalah, perlu komunikasi dengan pasangan. Bagaimana depannya anak-anak ini? Kalau saling menang-menang, kan gue juga cari duit, Nah, susah. Kalau sama-sama cari duit, memang akhirnya anak terlewatkan, dipercayakan kepada pembantu. Ya, padahal hal seperti ini harusnya kedua orang tua. Nah, ini masalah-masalah seperti ini secara langsung bisa terlewati Pak Guru. Pak Guru siapa tadi? Pak Gus Mayadi. Nah, ini mungkin perlu Pak Guru juga tahu. Jadi pasti ada masalah di masing-masing keluarga kalau sampai terlewati hal itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Pak Dokter. Wah, ini kayaknya sih seru banget, masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa nih dari orang tua nih, Dok. Tapi apalah daya waktu yang harus memisahkan kita nih, Dok ya. Pastinya nanti akan ada lagi sesi-sesi seperti ini. Dan yang sebelumnya saya ingin menggarisbawahi terkait dari materi dan tadi kesimpulan yang tadi bahwasanya pendidikan seks itu harus dikenalkan saat usia dini, bagian-bagian tubuh, kemudian ajarkan konsep perbedaan jenis kelamin gitu ya, Dok ya. Kemudian tanamkan budaya malu kepada anak. Itu saya suka sekali dengan tadi ini materi dari dokter penutupnya. Terus membatasi aktivitas menonton pada anak, itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Kemudian jauhkan gadget dari anak, dampingi anak saat menggunakan gadget. Kemudian menggunakan HP gitu ya. Kemudian tumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tua. Bicarakan seks kepada anak dengan mengajak diskusi sederhana. Tanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak. Karena tertarik sekali nih, Dok, karena di sini memang kita keragaman agama gitu ya, yang beberapa agama ada di sini. Jadi memang sesuaikan memang aturan dengan norma-norma agama yang memang kita anut gitu. Dan di sini kita tidak perlu malu sebagai orang tua untuk mengajarkan seks edukasi saat sedini mungkin. Jelaskan bagaimana cara-cara berbicara, komunikasi pastinya ya, Dok ya. Bagaimana komunikasi dengan anak usia dini, anak SD, anak SMP, itu juga kita sebagai orang tua atau sebagai guru harus memahami komunikasi seperti apa kepada anak-anak. Kemudian untuk anak ABK itu tetap diberikan dengan tegas dan pastinya secara berulang-ulang. Anak yang biasa pun tidak ABK harus dilakukan dengan secara berulang-ulang, apalagi anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Edukasi dilakukan saat usia dini, tidak ada pengecualian. Kemudian anak yang menjelang dewasa 8 sampai 12 tahun itu harus tetap diarahkan ya
seperti apa, terus nanti ketika dia bermimpi basah atau apa, dia harus melakukan apa. Ini kayaknya memang orang tua yang harus berperan banget di sini, nanti akan berkolaborasi dengan para pendidik di sekolah ini. Nah, Dok, itu mungkin yang bisa kami simpulkan. Dan pastinya pasti banyak sekali hal-hal yang ingin diketahui. Jadi kami mohon izin kepada orang tua dan guru ataupun bagian lain termasuk dengan satpam, kebersihan, itu jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh dilontarkan ke pihak sekolah, kemudian nanti kita akan berikan ke dokter dan dokter nanti akan menjawab dan kemudian kita akan serahkan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, di sini pastinya sebelum kita tutup, sedikit Dok, ini terkait edukasi ini dilakukan, diikuti tidak hanya oleh guru Dok dan staf sekolah, tetapi juga semua unsur baik petugas keamanan dan kebersihan mengikuti. Karena kami sekolah ingin berupaya untuk komitmen menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang aman bagi anak-anak. Gitu Dok. Jadi pastinya nanti ada edukasi yang lebih seru lagi nih. Jadi jangan bosan-bosan ya Dok ya kalau kita minta tolong nih dari Sentra Medika nih. Baik Dok, kayaknya juga ada sesuatu. Terima kasih sebelumnya Dokter, sehat selalu. Ibu Diah juga terima kasih. Tapi ini ada tadi ya, saya di awal sebelum materi ada 3 pemenang yang akan kita umumkan. Seru juga nih ya, ada satu souvenir nih dari rumah sakit juga ada 2, kemudian dari Tunas Global ada 1. Kita umumkan Dokter, mohon izin Bu Dia atau Dokter, siapa pertanyaan yang terbaik di antara semua yang baik? Ada 2. Gimana Dok? Ya. Yang pertama itu bagus sekali mengenai Ibu Pembayun itu. Ibu Pembayun. Siapa? Mengenai LGBT itu. Pembayun ya. Nah, terus dengan Mama Gangga yang kedua. Mama Gangga. Kedua Mama Gangga. Wah, yang ketiga dari itu Dok, terima kasih. Bapak Kusmayadi ini bagus nih. Pak Kusmayadi. Jadi yang mana nih Dok? 3 orang. Oh 3. Oh dikasih 3 nih dari pihak rumah sakit. Iya. Oke. Ya. Dari Mr. Kuswa. Pak Guru dapat ya Pak Guru ya. Pak Guru dapat nih Pak Guru nih, bagus nih Pak Guru. Oke. Bapak Kusmayadi, Pak Magangga dan Ibu Pembayun. Oke, baik. Wah, ini terima kasih Dok. Jadi nanti akan diberikannya nanti kan Senin ya, Miss. Senin itu ada edukasi dengan anak. Mudah-mudahan nanti hadiahnya bisa tersampaikan di hari Senin. Terima kasih ya Dokter ya. Ini untuk dari Tuglo ya. Ada Ibu Mama Bella tadi ya. Yeay. Jadi ada 4 ya ini. Ya. Dari rumah sakit ada 3, kemudian dari Tuglo ada 1. Saya ulangi lagi, semua pertanyaan pastinya baik dan bagus banget. Bagus semuanya. Ini adalah pilihan-pilihan dokter nih. Ada dari Ibu Pembayun, kemudian Ibu Mama siapa tadi? Gangga. Mama, oh iya, jadi dari Mama Gangga dan Mr. Kusmayadi. Nah, nih siap-siap ya, nanti diberikan souvenir. Terima kasih ya Dokter ya, terima kasih pihak Sentra Medika yang sudah sangat memberikan pengetahuan kepada kami semua di semuanya yang ada di Tunas Global. Jangan pernah bosan untuk kami sharing, jangan pernah bosan untuk kami minta lagi sesuatu hal yang terkait dengan anak-anak kami ada di sini. Sekali lagi terima kasih Dokter, salam sehat, sukses selalu. Sama Ibu, terima kasih. Salam untuk keluarga tercinta. Ibu Dia, terima kasih Ibu Dia. Atau mungkin sedikitnya ada statement akhir dari Pak Dokter untuk sekaligus melepas perpisahan kita hari ini. Silakan Dok. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam simposium atau webinar ini.
marilah kita sejak dini mulai menjaga anak-anak kita supaya generasi ke depan Indonesia menjadi generasi emas yang maju dalam perilaku, kecerdasan, emosional, dan spiritual. Terima kasih semuanya. Sukses. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter, terima kasih Bu Dia, dan terima kasih pastinya dari pihak Rumah Sakit Sentra Medika. Ayah bunda, mama papa, semua bapak ibu guru dan staf sekaligus bapak yayasan dan ibu yayasan, kita mau foto bersama dulu nih kayaknya, Dok. Belum keluar Zoom kan, Dok ya? Izin, Dok. Bu Dia. Oke, berarti kita foto bersama dulu, siap-siap? Miss Ninda, siap-siap? Sudah? Foto nggak, Dokter? Semua izin membuka kameranya biar kelihatan cantik dan gantengnya. Ya, masih ada. Izin ya, Dok, buat kenang-kenangan yang terindah bahwasanya hari ini kita sudah sharing yang sangat luar biasa. Ya, izin tolong kameranya dibuka. Oke, Miss Ninda, diaba-abakan. Tunggu, tahan, slide 1. Senyum yang termanisnya. Tahan perut ya, tapi nggak kelihatan kalau di Zoom. Slide 2. Ada berapa slide? Oh, banyak ya. Sabar ya, karena kita nggak tahu nih ada di slide mana kita. Jadi baru 2 nih. Ayo, lanjut, Miss. Slide 3. Slide 4. 5. Ya. Oh, kayaknya cukup slide 5. Wah, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi ya Pak Dokter ya. Terima kasih Pak Dokter semuanya. Ya, baik. Kami dari studio menyaksikan bersama-sama. Oh iya. Ya. Pak Kadek gimana Pak Kadek? Di studio, Miss, di studio. Seru nih. Wow, hai. Kita punya studio sinema nih buat nonton anak-anak, tapi edukasi tontonan yang baik ya pastinya Pak Kadek ya. Gimana yang ada di sana, nyaman? Nyaman katanya Miss, nyaman. Nyaman ya. Tadi nggak ada yang bertanya ya, ya. Nggak ada yang bertanya ya. Wah, lain waktu harus dipenuhi nih kayaknya sinemanya. Oke. Oh, terima kasih ya Pak Kadek ya. Atau Pak Kadek ada sesuatu hal yang ingin disampaikan? Oke, baik. Terima kasih. Karena memang acaranya sudah selesai dan waktu pun yang akan memisahkan kita mudah-mudahan tidak terpisah selamanya gitu, karena nanti akan ada lagi momen-momen tertentu, ada event-event tertentu yang melibatkan orang tua dan melibatkan semua yang ada di Tunas Global. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala sekolah, yayasan, kepala sekolah, staf, keamanan, kebersihan, dan pastinya orang tua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di momen-momen sharing ini bersama Rumah Sakit Sentra Medika. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, dan kita menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak. Saya Ani di sini membawakan acara. Mohon maaf jika ada kata-kata hal yang berkenan baik dari gestur tubuh atau wajah saya yang kurang terlihat tidak nyaman, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Ayah semua. Terima kasih Mama Papa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih semuanya. Selamat Terima kasih. pagi. Izin live ya, Miss. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Miss. Thank you. Thank you. Thank you teman-teman semua. Terima kasih. Langsung ditutup semua. Oke. Sampai jumpa semuanya.